Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, amin. Sahabat-sahabatku, ini sharing atau berbagi tentang pengerawatan kembang kol. Jadi jangan sampai kena hama, yaitu ulat gantung atau jamur, sahabat-sahabatku. Tapi sebelumnya tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Petani As. Tanpa ada apa-apanya channel Petani As tanpa subscribe oleh sahabatku semua. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dan like, komen, dan share, sahabat-sahabatku, agar channel ini bisa berkembang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang belum subscribe atau baru subscribe. Sahabat-sahabatku, kembang kol ini hama yang paling utama yaitu ulat gantung, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kembang kol itu diserang ulat gantung, daun itu merancang atau kayak ayaan tahu, sahabat-sahabatku. Jadi intinya kita harus membasmi yaitu ulat gantung, sahabat-sahabatku. Jadi kalau ulat gantung itu biasanya di bawah daun ini, sahabat-sahabatku. Jadi intinya kalau kita menyemprot dikenai yang bawah, bagian bawah daun ini, sahabat-sahabatku. Ini sembunyinya di sini, itu diam saja terlihat. Tapi kalau kena semprotan itu dia menjatuh kayak bawa benang. Itu nantinya kalau kita lena itu naik lagi ke daun, sahabat-sahabatku. Lah itu bisa mati dengan insektisida yang cocok, sahabat-sahabatku. Nah, insektisida yang cocok untuk yang saya pakai, sahabat-sahabatku, ini adalah insektisida yang sering kami gunakan, yaitu dua jenis insektisida ini, sahabat-sahabatku. Jadi Canon dan Pegasus. Itu Pegasusnya dicampurkan Canon, sahabat-sahabatku. Jadi satu wadah ini untuk penyemprotan satu tangkinya dikasih satu tutup ini, sahabat-sahabatku. Satu tangki sekitar 16 meter sampai 16 liter sampai 17 liter itu dikasih satu tutup ini. Insya Allah ulat gantung itu lenyap, sahabat-sahabatku, karena kami selama menanam kembang kol pakai itu. Ini sudah kami buktikan, bahkan sudah beberapa tahun ini, sahabat-sahabatku. Jadi Pegasus sama Canon ini dijadikan satu wadah Canon. Itu kalau penyemprotan cuma satu tutup Canon ini, sahabat-sahabatku. Jadi ini untuk satu tangki. Jadi ini yang kami buktikan selama kami menanam kembang kol, itu ulat gantung itu hilang atau mati, sahabat-sahabatku. Jadi intinya pakai Canon Pegasus, ulat gantung mati dan aman, sehingga kembang kol ini daunnya bisa mulus, nggak sampai nerancang kena ulat gantung, sahabat-sahabatku. Tapi meskipun begitu, itu hama yang kedua atau penyakitnya itu adalah jamur, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kami pakai
fungisida yang bersifat protektif sahabat-sahabatku. Jadi intinya itu pencegahan, jadi sehingga jamur itu tidak datang. Kami pakai Ridomil sahabat-sahabatku, Ridomil Gold. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau menanam kembang kol pakai obat yang ini, insya Allah itu aman dari hama dan serangan jamur. Jadi ini bukan mengiklankan pengobatan sahabat-sahabatku, cuma kami yang sering menanam atau sudah tahunan itu pakai ketiga obat ini, itu aman, bisa panen, dan sehingga ini kami bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau kita menanam kembang kol, istilahnya bagusnya itu yang untuk mengatasi jamur agar tidak diserang jamur, pakai fungisida yang bersifat protektif atau pencegah sahabat-sahabatku. Itu sebenarnya ya ada di fungisida yang lain, tapi kami pakai Ridomil sahabat-sahabatku. Nah, untuk mengenai kembang kol itu biasanya kalau sudah semprotan itu diracik itu kurang lengket, itu bisa ditambahi perekat sahabat-sahabatku atau penembus. Jadi nantinya itu obat kita itu tidak buang sia-sia, jadi bisa lengket sehingga diserap oleh tanaman, hama itu mati dan penyakit itu hilang. Insya Allah nantinya kita bisa panen maksimal sahabat-sahabatku. Lah, kembang kol ini biasanya kalau hijau royo-royo itu sebenarnya kurang bagus sahabat-sahabatku. Bagusnya lagi tanaman ini agak kelabu-kelabu, jadi istilahnya agak kelabu-kelabu begini, ini bagus, ini tandanya kuat, istilahnya nggak gampang kena jamur sahabat-sahabatku. Ini artinya lapis lilin. Jadi nantinya kalau jamur itu aman, jadi daun itu lapis lilin sahabat-sahabatku, ndak hijau royo-royo. Kalau hijau royo-royo misalkan kayak begini ya sahabat-sahabatku, ini cuma basah, tandanya itu biasanya itu kurang waras, itu harus kita penyemprotan itu fungisidanya dikuatin sahabat-sahabatku. Misalkan hijaunya kayak begini ini, tapi kalau kayak kelabu-kelabu atau kayak perempuan pakai pupur itu lebih bagus. Jadi kalau kita menanam kembang kol itu daun kayak perempuan pakai pupur, itu tandanya kembang kol itu sangat waras sahabat-sahabatku. Jadi bisa dijamin keamanannya. Jadi itu yang bisa membaguskan daun yaitu fungisida dikuatin sahabat-sahabatku, sehingga tanaman kembang kol ini bisa aman dari serangan jamur. Tapi jangan lupa sahabat-sahabatku, misalkan ulat gantung bisa mati disemprot kanon pakai dan Pegasus sahabat-sahabatku. Tapi masih ada ulat gerayak, biasanya itu sembunyi makan bunga ini sahabat-sahabatku atau buah ini. Itu ulatnya besar, namanya ulat gerayak, bisa disemprot yang lain sahabat-sahabatku. Sahabatku bisa memilih insektisida yang gambarnya ulat besar, itu cocok untuk membasmi ulat gerayak sahabat-sahabatku. Tapi insektisida yang itu nggak bisa mematikan ulat gantung sahabat-sahabatku. Jadi meskipun bisa mengatasi
ulat gantung Canon sama Pegasus, tapi tidak bisa membasmi, yaitu semacam ulat geraya. Jadi kita sesering mungkin diteliti kalau ada ulat geraya, cari insektisida yang cocok untuk membasmi ulat geraya. Cuma itu saja sahabat-sahabatku berbagi kali ini. Jadi ini semua berbagi atau sharing, jadi tidak kata orang. Jadi saya atau kami sering menanam kembang kol, yaitu obatnya yang utama ini sahabat-sahabatku. Jadi siapa tahu ini ada kekurangan atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.